Dalam buku The Psychology of Money, Morgan Housel menjabarkan pentingnya antitesis rasa panik dalam menghadapi volatilitas pasar saham. Penting bagi seorang investor untuk tenang, sabar, dan berpikir jangka panjang sebelum melakukan investasi. Kata-kata Morgan Housel mungkin mujarab untuk kita gunakan di tengah panasnya kondisi ekonomi global dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Tak terkecuali dengan langkah pemerintah Indonesia dalam menyikapi kebijakan tarif perdagangan buatan Donald Trump. Selalu ada terang di ujung terowongan. Kira-kira strategi apa yang bisa dimainkan Indonesia sebagai salah satu pemain besar di ASEAN? Saat Presiden Donald Trump memamerkan papan bertuliskan negara dan tarif impornya, tertulis angka 32 yang mengekor di belakang nama Indonesia. Ya, Trump menerapkan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia. Akibat tarif itu, Indonesia dan negara lain yang senasib berpotensi kehilangan daya saing di pasar Amerika Serikat. Selain itu, tingginya tarif impor terhadap Indonesia juga bisa menurunkan gairah investor asing untuk menanamkan modalnya di tanah air. Mulanya, tarif itu akan diberlakukan per 9 April 2025, meski akhirnya Trump memutuskan untuk menangguhkan tarif baru selama 90 hari. Artinya, Indonesia memiliki waktu 3 bulan untuk menyusun taktik dan bermanuver dalam menanggapi kemauan Trump. Para pakar telah bersuara menyarankan sejumlah jalan yang bisa ditempuh pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia bisa memanfaatkan pengaruhnya dalam ASEAN. Hal itu disampaikan oleh dosen ekonomi Universitas Indonesia, Rizky Nauli Siregar. Menurut Rizky, alangkah baiknya jika negara Asia Tenggara menggunakan perangkat ASEAN sebagai media perundingan regional. Pasalnya, para anggota ASEAN memiliki rantai produksi regional yang saling terkait di sejumlah industri. Disinilah Indonesia bisa unjuk gigi. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN, pantas rasanya jika Indonesia memimpin proses negosiasi kolektif ini. Itulah mengapa langkah Presiden Prabowo Subianto yang langsung menemui Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada Senin 7 April 2025 lalu menuai pujian dari pakar. Managing Director Bauer Group Indonesia, Douglas Ramesh menyebut langkah Indonesia sudah tepat. Menurut Rizky, kenyataan bahwa Trump belum tentu menggunakan logika ekonomi dalam menentukan kebijakan bisa menjadi alasan dilakukannya perundingan kolektif. Pasalnya, Trump menggunakan rumusan tarif yang sangat subjektif melalui perhitungan selisih nilai perdagangan atau trader gap. Tapi, Rizky mencatat ada tantangan yang harus dihadapi dalam mengupayakan perundingan ASEAN. Pasalnya, tidak semua negara ASEAN memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat dan kepentingan tiap anggota pun berbeda-beda. Selain itu, ada pula kompetisi untuk mendapatkan akses yang lebih baik di pasar Amerika Serikat dan upaya mempertahankan investasi yang sudah masuk. Strategi lain dari pemerintah Indonesia yang menuai pujian adalah keputusan pragmatis dalam menyusun kebijakan. Salah satunya adalah dengan relaksasi impor soal tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Pada Selasa 8 April 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengubah aturan soal TKDN. Prabowo menilai TKDN adalah salah satu kebijakan yang membuat Indonesia tak kompetitif dalam lanskap ekonomi internasional. Adapun di bawah rezim TKDN, produk yang dijual di Indonesia sebagian harus diproduksi di Indonesia pula. Menurut Ramesh, relaksasi impor ini bisa memberikan dampak positif bagi iklim investasi Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. TKDN sebetulnya juga diterapkan di banyak negara dengan pendekatan yang berbeda-beda. Di Indonesia, TKDN selama ini menjadi syarat investasi, sementara di negara lain TKDN berlaku sebagai insentif. Nah, dengan strategi terbaru, diharapkan Indonesia juga akan mengambil strategi serupa. Diharapkan dengan dilonggarkannya TKDN, investor asing bisa lebih berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Apalagi para investor masih mempercayai kemampuan Bank Indonesia dalam mengambil keputusan yang konservatif dan profesional. Indonesia pun dianggap investor kompeten dalam mengelola APBN. Tapi bukan berarti setelah TKDN dilonggarkan, maka tantangan akan lenyap begitu saja. Ramesh mencatatkan 3 hal. Pertama, belum ada jaminan Amerika Serikat akan merespons positif langkah Indonesia.
Kedua, belum tentu investor sabar menanti pemerintah merealisasikan strategi pelonggaran impor. Dan ketiga, adanya potensi banjir ekspor dari negara lain, terutama dari Cina, sehingga bisa mengganggu sektor manufaktur dalam negeri. Ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi, memiliki pendapat lain tentang kartu apa yang harus dimainkan Indonesia. Menurut Fitra, ini adalah momen bagi Indonesia dan Amerika Serikat untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara. Apalagi fokus manufaktur Indonesia dan Amerika Serikat itu berbeda. Amerika Serikat kuat di industri otomotif, sementara Indonesia dengan kelapa sawitnya. Perbedaan itulah yang membuat tak adanya kompetisi langsung antara Amerika Serikat dan Cina. Fitra berpendapat, cara agar Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama untung adalah melakukan transaksi kerjasama. Indonesia membeli alutsista Amerika Serikat dan Amerika Serikat membeli kelapa sawit Indonesia. Fitra juga menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat. Itu tadi sejumlah celah dan manuver yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi tingginya biaya impor buatan Donald Trump. Meski terdengar naif, namun kerjasama dan upaya kolektiflah yang bisa membawa Indonesia dan negara-negara lainnya keluar dari belenggu cambuk tarif Trump. Kira-kira bisakah pemerintah Indonesia merealisasikan situasi yang ideal dalam hubungan dengan Amerika Serikat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.